Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Badiatul Latifah, NIM 186140071. Di sini saya akan mempresentasikan produk yang sudah saya buat pada mata kuliah pembuatan produk berbasis minyak atsiri. Produk yang saya buat yaitu Alkemis Aromaterapi Langlang. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan, kemudian metode pembuatan, uji organoleptik, dan juga kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Produk yang saya buat berbentuk lilin aromaterapi. Produk ini saya namai Alkemis dan minyak atsiri yang dipakai adalah aroma langlang. Lilin aromaterapi ini dikemas dalam wadah kecil berukuran 100 gram. Untuk cara penggunaannya, yang pertama yaitu siapkan lilin aromaterapi, kemudian nyalakan lilin dengan pemantik api, dan ketika api sudah menyala, pengguna dapat menikmati efek aromaterapi pada lilin. Kemudian untuk cara penyimpanan dan perawatan, jangan diletakkan di tempat yang terkena udara dingin secara langsung ketika menyalakan lilin. Kemudian gunting dan luruskan sumbu setiap setelah dibakar. Kemudian yang kedua adalah metode pembuatan. Di sini saya membuat 4 variasi lilin aromaterapi, dan untuk variasi 1 dan variasi 2 berikut proses pembuatannya. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Di sini saya menggunakan lilin batang, kemudian sendok, gelas kecil, kemudian sumbu, minyak atsiri. Minyak atsiri aroma langlang. Kemudian yang kedua adalah haluskan lilin atau hancurkan lilin ke bentuk yang lebih kecil. Selanjutnya, didihkan air dalam panci untuk mencairkan lilin. Kemudian, jika air sudah mendidih, masukkan wadah yang berisi lilin yang sudah dihancurkan tadi, kemudian pastikan bahwa seluruh lilin sudah mencair. Setelah itu, wadah yang berisi lilin bisa diangkat dan ditambahkan dengan minyak atsiri langlang. Untuk variasi pertama itu sebanyak 1 mili dan untuk variasi kedua sebanyak 2 mili. Selanjutnya, masukkan lilin cair ke dalam gelas kecil dan pasangkan sumbu. Kemudian tunggu lilin hingga memadat sempurna. Dan berikut adalah penampakan dari lilin variasi 1 dan variasi 2. Selanjutnya adalah proses pembuatan untuk variasi 3 dan variasi 4. Untuk langkah-langkah pembuatannya hampir sama dengan variasi 1 dan 2, namun di sini menggunakan bubuk kopi. Bubuk kopi berfungsi sebagai pewarna untuk lilin aromaterapi. Untuk langkah-langkahnya, untuk langkah 1 dan 6 itu sama dengan pembuatan lilin variasi 1 dan 2, dan selanjutnya ketika lilin yang sudah hancur dipanaskan, tambahkan 1 sendok kopi bubuk yang berfungsi sebagai pewarna, kemudian pastikan bahwa bubuk kopi dan lilin sudah mencair, kemudian tercampur secara merata. Selanjutnya, angkat lilin yang sudah mencair, kemudian masukkan minyak langlang sebanyak 3 mili untuk variasi 3 dan 4 mili untuk variasi 4. Kemudian masukkan ke dalam wadah gelas kecil dan pasangkan sumbu. Kemudian tunggu hingga memadat sempurna. Berikut adalah penampakan dari lilin aromaterapi variasi 3 dan variasi 4. Selanjutnya, setelah produk selesai dibuat, maka dilakukan uji organoleptik. Uji organoleptik ini dilakukan kepada 10 responden berdasarkan beberapa parameter, yaitu parameter yang pertama adalah aroma sebelum dibakar, aroma sesudah dibakar, efek aromaterapi, dan juga kesukaan. Selanjutnya, di sini merupakan hasil dari uji organoleptik untuk aroma sebelum dibakar. Di sini, responden memilih tidak harum pada variasi 2 sebanyak 5 orang, dan
variasi 1 sebanyak 7 orang. Dan cukup harum dipilih responden pada variasi lilin variasi yang ketiga sebanyak 2 responden, variasi 2 sebanyak 5 responden, dan variasi 1 sebanyak 3 responden. Kemudian untuk kategori harum, responden memilih variasi 4 sebanyak 2 orang, dan variasi 3 sebanyak 6 orang. Dan untuk kategori sangat harum, responden memilih variasi 4 sebanyak 8 orang, dan variasi 3 sebanyak 2 orang. Selanjutnya, aroma setelah dibakar. Di sini, responden memilih kategori tidak harum untuk lilin variasi kedua sebanyak 5 orang dan variasi pertama sebanyak 7 orang. Kemudian cukup harum, yaitu lilin variasi ketiga sebanyak 2 orang, dan variasi kedua sebanyak 5 orang, kemudian variasi 1 sebanyak 3 orang. Dan kategori harum di sini lilin aromaterapi variasi 4 sebanyak 2 orang, dan variasi 3 dipilih sebanyak 6 orang. Kemudian kategori sangat harum, di sini responden memilih dari variasi keempat, yaitu sebanyak 8 responden yang memilih, dan kemudian variasi 3 sebanyak 2 responden yang memilih. Selanjutnya adalah efek aromaterapi. Di sini responden merasakan tidak tenang untuk variasi yang pertama sebanyak 10 orang yang memilih, dan variasi 2 itu sebanyak 9 orang yang memilih. Kemudian untuk kategori cukup tenang, itu pada lilin variasi yang kedua sebanyak 1 orang yang memilih. Kemudian untuk kategori tenang, di sini terdapat lilin variasi 3 yang dipilih oleh 8 responden, dan variasi 4 dipilih oleh 3 responden. Kemudian responden merasakan sangat tenang, yaitu pada lilin variasi keempat sebanyak 7 orang, dan variasi ketiga sebanyak 2 orang. Selanjutnya, kesukaan. Nah, di sini responden sangat suka pada variasi yang keempat sebanyak 7 orang dan variasi ketiga sebanyak 2 orang. Kemudian pada kategori suka, yaitu lilin variasi ketiga sebanyak 8 orang dan variasi keempat sebanyak 3 orang. Untuk kategori cukup suka, di sini lilin variasi 1 dipilih sebanyak 2 orang, dan lilin variasi 2 sebanyak 3 orang. Kemudian kategori tidak suka, yaitu pada lilin variasi yang pertama sebanyak 8 orang, dan lilin variasi yang kedua sebanyak 7 orang. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari uji organoleptik yang sudah dilakukan, minyak atsiri langlang cocok digunakan pada produk lilin aromaterapi apabila takaran yang digunakan sesuai. Kemudian variasi yang optimal adalah variasi keempat, yaitu dengan warna coklat dari bubuk kopi dan minyak atsiri sebanyak 4 mili. Kemudian variasi 4 merupakan variasi yang sangat disukai oleh responden. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.